kondisi sasaran dari bantuan sosial ini untuk wilayah Kabupaten Tanah Laut? Silahkan Pak Eko. Terima kasih Ibu. Barangkali sebelum kita ceritakan bagaimana sebenarnya bantuan-bantuan sosial itu kita salurkan, mungkin perlu dulu kita pahami bahwa bantuan sosial yang diberikan untuk warga Tanah Laut ini sumbernya dari dua sumber. Yang pertama itu ada bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pusat dan juga ada bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Nah, sementara bantuan yang bersumber dari anggaran pusat itu sasarannya, data-datanya ini diambil dari data yang disebut dengan data DTKS. DTKS. Data terpadu kesejahteraan sosial. Lalu bagaimana sebenarnya data DTKS ini dibuat kan gitu. Jadi data DTKS ini sebenarnya adalah data yang ada di Pusdatin di pusat, tetapi sumber datanya itu diperoleh pertama dari desa. Dari hasil Musdes, kemudian di-entry oleh petugas yang disebut dengan Obdes. Jadi Obdes itu dia punya akun sendiri dan sebenarnya bisa mengupdate setiap bulan. Misalnya ada yang meninggal atau ada yang sudah layak tidak perlu bantuan, ini sebenarnya bisa pindah. Ini bisa diupdate, Kemudian setelah diupdate sampai di Dinas Sosial, kemudian kita tetapkan. Justru ini Pak Bupati sebenarnya yang menetapkan. Setelah ada update itu baru dikirim ke Pusdastin, baru bisa dirubah. Nah, dari data DTKS ini, mohon izin, seandainya juga ada hal-hal lain yang memungkinkan mereka tidak masuk, misalnya seperti misalnya karena politis, misalnya ini mungkin dulu tidak memilih kepala desa, mungkin sebenarnya masih ada mekanisme mereka bisa masuk ke DTKS secara mandiri, masuk ke aplikasi itu, masih bisa. Hanya saja nanti dia harus melengkapi berkas-berkasnya, data dirinya, bahkan foto rumahnya, Pak ya. Dan nanti setelah diverifikasi, nanti terserah dari Pusdatin apakah ini bisa masuk atau tidak. Ini tergantung di sistem di sana. Nah, kemudian berarti selama data ini masuk, ini belum ada campur tangan Dinas Sosial ya, Pak ya? Enggak. Iya, masih masalah desa nih. Karena Obdesnya ada di desa. Iya, betul. Semua desa ada Obdes. Iya. Ada Obdes. Nah, data yang masuk itu adalah data 40% tingkat kesejahteraan masyarakat yang 40% ke bawah. Di luar TNI, Polri, ASN dan perangkat desa itu tidak boleh masuk sebenarnya. Nah, setelah kita dapatkan data itu, sebenarnya data ini sudah lama, Pak ya. Hanya update saja. Nah, dari data inilah yang kemudian diambil oleh pusat untuk mendapatkan 3 program utama. Yang pertama adalah program BPNT, kemudian PKH, dan selain itu juga ada program perlindungan jaminan, yaitu JKN atau PBI, APBN. Kalau kita bilang di sini mungkin BPJS lah. Jadi BPJS yang ditanggung oleh pusat gitu. Jadi kita harus pahami dulu bahwa bantuan itu ada dari pusat dan ada dari kabupaten. Termasuk juga yang baru-baru ini agak panas ini. Ada bantuan santunan kenaikan BBM. Nah, itu juga sebenarnya dari pusat yang tergabung dalam bantuan BPNT sebenarnya penyalurannya. Gitu. Nah, ini yang dari pusat. Kemudian yang di daerah, ini tentunya sasaran kami sesuaikan dengan SPM kami, karena SPM kami adalah disabilitas, lansia, kebencanaan. Maka bansos yang kami berikan adalah bansos bagi disabilitas dan lansia. Gitu. Hanya saja kemarin setelah pusat ini menyalurkan bansos berupa kenaikan BBM di daerah, kemarin ada edaran Permen Keuangan, Pak ya. Permenka kemarin yang muncul sekitar tanggal 5 September kemarin, kemudian kami
ajak rapat oleh BPKAD dan disampaikan bahwa sesuai edaran itu daerah punya kewajiban untuk menyalurkan dana DAU untuk bansos sebesar 2%. Sehingga ya memang awal itu mungkin ada sedikit salah penghitungan, dikira saat itu untuk 2% itu adalah sebesar 6,2 sekian Pak ya. Tetapi karena kesepakatan bahwa yang lebih pantasnya untuk 1 KPM itu besarnya 300 sehingga dibulatkan menjadi 6,3. Nah setelah itu masuk ternyata ada susulan lagi bahwa angka itu sebenarnya kurang pas karena angka yang sebenar 2% itu adalah sebesar 13,9 sehingga angka itu berarti ditambahkan lagi. Sehingga secara keseluruhan kalau kami di periode awal itu mendapatkan KPM sebesar 2.500 dan setelah adanya penambahan kita akhirnya menjadi menganggarkan sebanyak totalnya berapa? Totalnya kita jadi satuannya ini, Pak. Angka yang harus 6.753 KPM atau angkanya menjadi 6.077.700 itu. Sementara mungkin kalau boleh kami sampaikan untuk lebih memperjelas mengenai yang pusat tadi dulu ya. Yang pusat tadi bahwa sebenarnya untuk BPNT hingga bulan Oktober ini kita sudah dilaksanakan 6 kali salur. 6 kali penyaluran. 6 kali penyaluran di mana 6 kali penyaluran itu pada salur pertama itu yang masuk di dalam data DTKS semua. Ini yang pertama kan BPNT. Untuk BPNT itu penyaluran pertama itu untuk periode Januari Maret. Kemudian penyaluran kedua ini BPNT saja kan, ini BPNT Januari Maret ini penyalurannya melalui untuk periode Maret ini termasuk bantuan minyak goreng kemarin mungkin. Ada bantuan minyak goreng BPNT minyak goreng. Yang asli berarti Januari Februari yang BPNT murni ya, yang tidak termasuk minyak goreng. Di Maret ada minyak goreng. Untuk dia ini memang nggak dipisahkan sama mereka ini. Cuma pada periode Januari hingga Maret ini disalurkan sebanyak 10.885 KPM gitu. Jadi sementara realisasinya itu hanya 10.168. Mungkin ini karena ada yang tidak dari tempat segala macam mungkin ya. Katanya. Kemudian pada salur kedua ini disalurkan BPNT dan minyak goreng juga. Kemudian pada salur ketiga ini disalurkan untuk periode Mei juga. Ini penyaluran BPNT dan minyak goreng juga. Kemudian salur keempat ini penyaluran untuk BPNT. Kemudian salur kelima juga ini untuk BPNT. Kemudian salur keenam, nah ini BPNT dan BLT BBM itu, yang ini yang agak ribut. Jadi untuk BBM itu sasaran sebanyak 12.336 dan realisasi hanya 11.807 KPM-nya. Gitu. Nah, kalau melihat tadi ada 2 sumber kan Pak ya? Ada 2 sumber, ada beberapa jenis juga nih. Nah, sedangkan tadi kalau untuk anggaran pusat tadi kan data dari desa ya Pak ya? Data dari desa tadi kan semuanya kan data sudah desa di dalam data DTKS. Ya, artinya kan pada kondisi ini kewenangan ada di desa, kemudian diolah oleh pusat.
Betul. Ya, dari pusat. Nah, lalu untuk anggaran yang dari APBD itu data dari kita kan ya, dari Dinas Sosial berarti ya? Dari data kita Dinas Sosial yang dikonfirmasi ke desa. Ya, oke. Nah, lalu dalam hal ini Pak, nih banyak marak juga kan ya di masyarakat ini berkembang, katanya ada double orang, double apa gitu. Nah, lalu bagaimana Pak mensinkronisasikan data dari Dinas Sosial sendiri dengan data dari desa yang kirim ke pusat Pak? Siap. Jadi memang kita punya mekanisme untuk sanding data. Jadi misalnya contoh seperti kita mau melakukan bansos inflasi yang baru-baru ini tadi. Jadi data yang ada pada kita ini pertama harus kita sandingkan dulu dengan data yang memperoleh BPNT. Oh iya. Kemudian kita sandingkan lagi dengan yang mendapatkan PKH. Selesai, nggak cukup di sini. Kita sandingkan lagi dengan DD. Karena di desa itu juga punya BLT. Oh. Dan ini tidak hanya punya cuman kita yang melakukan ini, bahkan dari dinas lain, misalnya perikanan, kemudian di sub yang dia masukkan data, ini juga harus kami sandingkan dengan tiga bantuan sebelumnya ini, termasuk juga BBM, karena BBM ini kan baru. Baru. Nah, hanya saja karena BBM ini informasinya nanti akan dilaksanakan 2 tahap, dan tahap keduanya kita belum mendapatkan BNMB address, sehingga kita hanya bisa menyandingkan dengan data BNMB address pada tahap pertama. Nah, seandainya ada kemungkinan nanti double, ya mudah-mudahan tidak. Karena data itu kita belum mendapatkan. Karena untuk mendapatkan data BNMB address itu kita nggak ada tembusan, dan kita harus mendapatkan ke pos induk ya sebutnya, pos di Banjarbaru. Oke. Lalu dalam kondisi seperti ini Pak, adakah kemungkinan adakah kemungkinan atau memang sudah ada terjadi mungkin ya, karena kan isunya berkembang nih di masyarakat ya seperti itu. Adakah kemungkinan adanya data-data yang tidak sesuai dengan indikator sasaran, kemudian data-data yang double begitu, atau ada data-data yang memang kurang valid begitu Pak? Kalau data-data yang kurang valid, tentu kemungkinan besar masih ada. Cuman kami akan tetap berusaha. Begitu kan, kalau kami sasarannya kan disabilitas dan lansia ya. Dan ini agak khusus ini, disabilitas dan lansia. Tetapi data-data kami ini pun tetap kawan-kawan minta disandingkan lagi ke desa. Apakah ini masih memenuhi syarat untuk mendapatkan atau tidak gitu. Tapi ini khusus yang di kami. Iya. Tetapi kalau yang di pusat kita nggak bisa kita, karena dia otomatis tetap mengambil data yang dari DTKS. Iya, kekuasaan pusat berarti yang memilih dan memilah itu pusat ya. Adakah kemungkinan misalnya mereka dapat dari pusat dapat, dari daerah dapat, apa bagaimana Pak? Kalau dulu kita pernah menyampaikan, kalau misalnya ada masyarakat yang sudah mendapatkan program PKH, kemudian di desa menganggarkan lagi BLT desa, kami sarankan supaya desa tetap mengambil yang PKH, karena yang PKH ini bantuannya jangka panjang, nominalnya juga tinggi ya. Yang BLT ini kan sementara kita ya masih krisis ini kan. Iya, betul. Itu. Oke, baik, kita tahan dulu Pak. Kita ada suara pendengar di live streaming kita nih, kawan kita Dani di Kunyit. Nah, ini pertanyaannya adalah, nang kayak apa gerang Pak ukuran orang yang mendapatkan bantuan sosial itu? Nah, itu Pak pertama. Ya, artinya kriteria nih ya, kriteria. Oke. Bah, itu yang kedua ya, dari kawan kita Junai di Gunung Mas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak, apakah orang yang sudah mendapatkan bantuan dari program lain tidak bisa lagi mendapatkan bantuan lainnya? Maaf, terima kasih. Oke. Nah, ini ya yang ulun sambat tadi Pak, ada yang double ya, double. Oke. Kemudian yang ketiga ada kawan kita Jali di Amsal, ya, kawan kita Jali di Amsal. Pak, umpat betak punah Pak, dapat juakah Pak bantuan bulanan seperti penambahan fasilitas atau dana bagi pekerja-pekerja disabilitas? Nah ini Pak yang pian sambat kayak tadi. Nah, nang kayak paman aban, tambal ban nah Pak.
Nah, kasihan Pak Sidinto, pekerja disabilitas lainnya juga masih banyak. Nah, karena menurut Ulun mereka itu layak mendapatkan bantuan berkelanjutan. Terima kasih. Nah, itu Pak, ada 3 dulu kita jawab. Oke, silakan Pak. Yang pertama tadi Rekan Dani di Kunyit tentang ukuran. Nah, Indikator orang, ya. ya indikator orang yang dapat ini kayak apa? Oke, terima kasih. Ini maksudnya yang daerah ya, berarti? Mungkin Pak, mungkin Yang di daerah. Oke, kita jawab Oke. dua-duanya Kita saja. jawab mungkin. dua-duanya, nggih. Adapun kriteria, mungkin kalau untuk bantuan yang dari pusat, mereka minimal harus masuk dulu ke dalam data DTKS. Oke. Ke dalam data DTKS. Kemudian setelah dia masuk ke dalam DTKS, ini nanti secara sistem itu akan di-ranking berdasarkan desil. Ada desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4. Oke. Desil 1, desil 2, dan Salah satu misalnya indikatornya Pak yang masuk di data DTKS yang dibuat dalam desil tadi, apakah misalnya salah satu indikatornya penghasilan rata-rata sehari misalnya atau penghasilan rata-rata sebulan itu di bawah berapa atau berapa begitu? Sebenarnya ada indikator-indikator yang harus diisi oleh Obdes saat itu. Tetapi itu begitu dimasukkan di sistem langsung ranking, Bu. Oh. Jadi emang kita lupa namanya itu sistemnya. Ingat Pak ini? 6NG Pak. Si Kenji itu yang pola-pola ininya. Jadi dia otomatis nanti akan meranking desil 1, 2, 3, dan 4. Kemudian mereka yang di desil 1 dan desil 2 ini sekiranya mereka ini punya ibu hamil, kemudian punya anak sekolah atau lansia. Nah, mereka inilah yang kemungkinan nanti akan mendapatkan program keluarga harapan. Seperti itu. Nah, mungkin desil 2 berikutnya yang mendapatkan BPNT. Baru kemudian sisanya mendapat perlindungan yang PBI dari APBN tadi. Nah, kemudian yang daerah, karena sasaran kami adalah disabilitas dan lansia, ini pada prinsipnya semua disabilitas dan lansia ini punya hak Pak ya, punya hak, hanya saja mungkin kami akan menyesuaikan dengan pagu anggaran yang diberikan kepada kami. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya, rekan Dani di Kunyit ya. Karena untuk tahun ini kita 600 Pak ya, 600 sasaran. Ya. Atau bisa menambahkan Pak Kabit boleh? Boleh. Oke, Pak Ami, ya silahkan Pak. Baik, makasih Ibu. Selamat pagi pendengar semuanya. Terkait dengan penyandang disabilitas pada tahun anggaran 2022 ini, kita sudah menyalurkan bantuan itu. Kalau di data kita sebenarnya totalnya adalah 600 KPM, Bu. Oke. Nah, terkait itu semua 260 KPM itu sudah kita bagikan di berbagai kecamatan dan desa di Kabupaten Tanah Laut ini. Oke, ini berarti kita sekaligus menjawab pertanyaan Pak Jali di Angsau ya. Betul. Oke. Dari 260 tersebut masih ada lagi yang akan kita tambahkan lagi sebanyak 50 orang lagi. Kami yang akan kita salurkan lagi sehingga jumlahnya menjadi 310. Dari 600 tersebut, kami sudah memverifikasi juga, Bu. Tidak semuanya bisa masuk dalam penyaluran untuk penyandang disabilitas ini. Kenapa? Karena terkait yang disampaikan Pak Kadis tadi bahwa disabilitas pun datanya juga harus masuk dulu dalam data kami juga. Nah, dari data tersebut ada beberapa, dari 600 tersebut ada beberapa yang tidak bisa kami salurkan bantuannya, Bu. Pertama, karena memang yang bersangkutan ada yang sudah meninggal dunia. Nah, yang kedua, ternyata mereka juga disabilitas ini ada yang sudah pindah wilayah ke kota-kota di luar Kabupaten Tanah Laut. Yang ketiga, mereka juga tidak bisa kami salurkan, ternyata setelah kami verifikasi juga ada double. Kita tidak bisa memberikan double tadi jadinya, Bu. Jadi intinya beberapa disabilitas ini sudah kita bagikan bantuan sosial berupa uang, Bu. Jumlahnya
200.000 per bulan, tetapi kami berikan langsung untuk kebutuhan selama setahun, sehingga totalnya menjadi 2.400.000 per tahun. Dan ini juga bantuan sosial untuk disabilitas ini sudah diterima oleh yang bersangkutan dan diserahkan langsung oleh Pak Bupati kemarin itu. Berapa? Oke. Demikian dulu Bu, sementara. Oke. Berarti sesuai dengan apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Jali ya, artinya disabilitas kita ini sudah terakomodir ya Pak Ami ya, sudah terakomodir. Ya kita menyempit kepada yang dipertanyakan Pak Aban Pak. Kebetulan data by name by address-nya tidak bawa Bu, karena usulan ini sebenarnya kalau dari dinas sosial ini kan selalu melalui, kata Pak Kadis tadi benar, musyawarah desa atau musyawarah kelurahan dulu Bu. Nah, mereka yang memasukkan data itu ke tempat di TKS, baru kita ambil data itu. Iya, nah kalau menurut asumsi kita berarti Pak Aban tentu dapat ya, karena mereka kan orang kota ya, pelahari kota begitu ya, dan data itu sudah dikonfirmasi dengan pihak kelurahan ya, pihak desa dan sebagainya ya. Oke, Pak Jali Dianso. Apakah mungkin Pak ada fasilitas juga seperti yang ditanyakan oleh masyarakat tadi? Terkait fasilitas juga. Ada tadi ya. Apakah mungkin ada dari dinas sosial mungkin penangkapan alat bantu, fasilitas untuk bekerja? Oke. Terkait alat bantu ini Bu, kita beberapa kali membagikan alat bantu ini. Nah, sudah ya. Sudah ada yang tapi saya tidak bicara perorangan tadi. Iya. Nah, ada yang alat bantu kruk gitu Bu, yang pakai jalan kemudian ada juga kursi roda yang kita bagikan juga Bu. Ini sudah ada beberapa, bahkan ini kami mengusulkan tangan palsu dan kaki palsu lagi on proses ini Bu. Jadi ini berarti di tahun 2021 2022 ya Pak? 2022 ini. Iya. Cuman kata Pak Kadis tadi memang anggaran kita terbatas. Jadi ini yang prioritas dulu. Tapi tetap kita berusaha untuk maksimal ya. Betul Bu, betul. Iya. Jadi kita yang kemarin selain kita dengan menggunakan anggaran daerah dari bidang rehab, kemarin juga mengusulkan ke provinsi untuk mendapatkan bantuan itu. Kalau tidak salah ada berapa ratus Pak Kabid kemarin. Iya. Oke. Ada suara pendengar kita Pak? Oke, suara pendengar. Halo, selamat pagi. Pagi Bu, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Har di Batu Ampar, ya silahkan Pak. Oke. Pagi bagaimana? Pagi juga Pak. Pagi Pak Kabid. Siap Pak. Pak Kabid Hasan. Oke. Pagi Pak. Iya. Pak Yamini Pak menandu lebih ya? Ya dulu Pak. Bang tambah gemuk sih. Mun lawan Pak Eko ini kan ada kisah lagi ya kalau. Pak Eko ini menasal Samsu aja masih tenang. Tahu benar sih. Silakan Pak. Jadi ada beberapa ini terkumpul nih buat penggawa dinas sosial. Pas benar ya. Jadi ada jadi Pak Kepala Dinas Sosial nih, kayak apa Pak caranya tuh menyandingkan data-data itu, sedangkan data itu kan personnya kan banyak. Apakah kita cek person atau gimana? Yang kedua, masalah subsidi BBM nih Pak. Pengalihan kemarin itu untuk di tanah laut itu ada berapa Pak? Berapa ribu yang dapat sudah, apa lu nih walayak dapat atau kada? Enggak jalanan aja tuh. Terus ini Pak, ini sekedar masukan sekedar masukan aja. BPJS kesehatan itu kan yang gratis dari pemerintah daerah itu kan terkadang ini penerimanya kan sudah meninggal. Nah, sedangkan dari pemerintah daerah kan otomatis bayar terus itu. Ulun beberapa kali mencek di desa-desa itu ada yang orangnya sudah meninggal, ternyata BPJS-nya masih aktif. Mungkin peran desa lebih di anu lagi lah. Untuk yang keempat ini misalnya gini Pak, ini ada rumah tangga terus pendataan kemarin tuh rumah tangganya ini baik-baik aja, suaminya meninggal, secara ekonomi, secara finansial dia itu jatuh gitu, untuk biaya hidupnya sendiri itu tidak mampu, sedangkan waktu itu kan masih suaminya masih ada, masih kondisi baik-baik saja begitu ya. Sehingga cerita untuk mendata kembali, artinya mau mendaftar kembali
yang layak. Memang orang-orang ini memang layak mendapat gitu loh. Ini jalurnya kemana? Apakah ke desa kah atau Ke dinas sosial gitu ya? Pak Yamani kah atau dengan Pak Lurah kah gitu kan? Itu aja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arianto di Batu Ampar ya. Ternyata memborong 4 pertanyaan. 4 pertanyaan. Oke, silakan boleh ditanggapi langsung ya cara menyanding data tadi. Oke, bagaimana sehingga ya seperti yang tadi saya sampaikan Pak Yamini tidak ada lagi berkembang doubling dan lain sebagainya. Oke. Iya, silakan Pak Yamini. Oke, terima kasih Ibu Nelly, juga pendengar Bu ya di rumah ya. Iya. Jadi memang sanding data ini kalau kita lebih memudahkan tuh kita sebut check and recheck pula. Nah ini jadi terkait juga dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi tentang bolehkah double penerima gitu. Nah jadi begini Bu, kalau misalnya bantuan sosial tersebut bersumber dari pusat seperti BPNT, PKH, nah itu serta merta kita di daerah ini cuma melaksanakan Bu. Jadi BNDA-nya itu by name by address-nya itu sudah ditentukan oleh pusat. Jadi kita di daerah melaksanakannya. Jadi kadang kita tidak melihat lagi Bu, karena by name by address-nya sudah ada. Jadi ada kemungkinan untuk doubling gitu. Iya. Oke. Nah, tapi kalau untuk bansos bersumber dana dari daerah, ini insya Allah kemungkinan tuh memang pasti ada Bu. Jadi makanya kita lakukan sanding data atau check and recheck gitu ya. Nah, check and recheck ini sebenarnya kita berandalkan kepada nomor induk kependudukan. Jadi NIK. Kalau NIK-nya ini salah, ada kemungkinan dia bisa double. Kalau NIK-nya ini kalau kita sandingkan si A ini apakah dia menerima bansos PKH dari pusat, kita sandingkan dengan bansos inflasi misalnya. Kalau NIK-nya sama, otomatis dia akan ketahuan. Kalau namanya sama dong Pak? Nama NIK nama sama itu sudah pasti Bu. Iya. Oke. Jadi nah, meskipun canggih sebenarnya masih bisa sebenarnya terjadi ada errornya gitu ya. Tapi dengan sanding ini sebenarnya kita lebih meminimalisir orang yang penerima double tadi. Nah, misalnya benar kata Pak Kadis tadi. Misalnya kita saat ini akan menggulirkan bansos dampak inflasi. Nah, itu peraturan membunyikan Bu, tidak boleh penerimanya double. Kalau di pusat itu ada Permensos, kemudian juga ada surat keputusan bersama, ada 2 menteri, Permensos dengan Kementerian Dalam Negeri. Tidak boleh penerimanya ada double. Bahkan di pusat pun disanding juga. Tahun 2021 kemarin itu ada hampir 21.000 data yang double. Itu dihapus semuanya Ibu. Jadi sebenarnya tidak boleh ada bantuan yang double sebenarnya. Nah makanya gini, kami sarankan ke masyarakat, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ditemukan, ada ulun baca di medsos kita juga di halaman kita Bu ya, Bapak itu PKH menerima, Sidin, BBM menerima. Nah itu yang berkembang di masyarakat juga seperti itu Pak. Itu Bu yang perlu, data-data informasi itu perlu disampaikan ke kita sebagai bahan kita untuk perbaikan ke depan, jangan sampai dan double. Bahkan kalau kita ketahuan Ibu ya, ini Pak Amir dan Pak Kadis ini rancak kekerasan Bu, menyuruh orang membelikan Bu. Jadi itu sebenarnya ketentuannya harus diterima satu. Padahal hukumnya bila sudah masuk dengan alih belikannya. Ini sudah masuk kantong tuh nggak banget ya. Cuma ketentuan membunyikan seperti itu Bu. Nah, jadi terkait itu sanding data tuh seperti itu Bu ya. Nah kemudian terkait dengan tata cara untuk masuk ke DTKS tadi Bu ya. Nah ini ada 2 mekanisme sebenarnya Bu. Satu tadi yang disampaikan Pak Kadis tadi melalui jalur desa. Jadi aparat desa itu menyampaikan di Musdes, musyawarah desa, dengan PD, dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh pemuda, semuanya stakeholder di desa, mereka menyatakan berapa orang yang bisa dimasukkan dalam data DTKS. Nah, data ini kemudian Ibu diolah oleh desa, disampaikan ke tempat kita di dinas sosial, terutama di tempat di bidang ulun bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Data ini diverifikasi ulang, kemudian disahkan oleh Pak Bupati untuk dikirim ke Kemensos, dalam hal ini Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Nah, data yang dimasukkan ke Kemensos ini, misalnya taruhlah satu desa ada 200 usulan kita Bu. Tidak serta-merta 200 orang ini akan masuk menjadi data DTKS Ibu.
Karena di pusat pun mereka memverifikasi lagi berdasarkan instrumen, kan datanya tuh ada instrumen yang kita usi, kita tulis gitu oleh operator desa. Begitu. Nah data ini kan dikirim. Iya. Nah pusat ini dia lebih rinci lagi nanti melihat mic-nya, melihat perkembangannya segala macam. Bisa jadi dari 200 nama ini nanti yang bisa dimasukkan ke data deteksi tersisa cuman misalnya 100 misalnya maksimal, atau 100 bahkan misalnya. 100. Nah itu kadang-kadang Nah, yang 100 ribut nih. 100 ini ribut, kenapa ulun kadang masuk ya? Nah, padahal sudah data semalam. Sudah di luar kuasa kita, boleh itu yang pertama. Nah tapi jangan berkecil hati Bu sebenarnya. Mekanisme kedua ada melalui jalur mandiri Bu. Nah ini jadi yang bersangkutan bisa melaporkan diri melalui jalur online segala macam Ibu. Nah, hanya saja mungkin sedikit ribet tapi itu ada mekanismenya Ibu. Oke, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Haryanto tadi Pak. Nah ini yang tertinggal tadi kan ya, artinya waktu pendataan itu kondisi rumah tangga baik-baik saja. Nah setelah di pertengahan bercerai, segi ekonomi lemah gitu kan, runtuh. Nah ini kemana nih arahnya? Itu bisa online langsung bisa Bu ya, ada aplikasinya, ada webnya, tapi lebih sebenarnya untuk memudahkan. Lebih mudahnya seperti apa? Kita bantu Bu, kita lakukan pendampingan di dinas sosial. Berarti yang bersangkutan harus datang ke dinas sosial? Silakan. Iya, ketemu dengan Pak Yamini. Bisa. Oke. Betul berarti kata Pak Haryanto tadi. Iya, dapati Pak Yamini ya Pak Haryanto. Bawa SIM-nya, acilnya bawa. Siap. Iya. Yang terkait BPJS tadi Bu. Oke. Saya sambung ya. Kita lanjut. Terkait dengan pertanyaan Pak Har juga Bu. Oke. BPJS pasiennya sudah meninggal kok belum diaktifkan? Nah, Sedangkan iya. pemerintah daerah juga bayar terus tiap bulan BPJS-nya gitu. Betul. Jadi terkait dengan yang ini Bu, pertama-tama makasih Pak Har. Apabila PNB elang lagi ke dinas sosial, iya. awas juga Pak Har nih. Ini melambang buana baik kemana-mana. Iya. Jadi Bu, terkait BPJS ini Bu, kita punya data terbaru per 1 Oktober. Jadi data yang meninggal itu kita selalu update sebenarnya setiap bulan. Tapi mekanisme juga kalau meninggal di rumah sakit, itu langsung datanya kita hapus Bu. Kalau yang di rumah sakit Ya, artinya secara resmi ya, langsung ya. Kalau meninggalnya di luar tadi, di rumah atau di desa atau di mana gitu, kita perjalanan. sebenarnya untuk menghapus itu kita memerlukan surat keterangan kematian dari desa itu Bu. Tapi itu yang menjadi kendala ya. Betul, terkadang hal-hal seperti ini menjadi kendala. Tidak terpenuhi. Susah sekali mencari data yang surat kematian itu kalau sudah dari desa itu. Kita tidak melaporkan ke tempat kita. Jadi pemerintah daerah tetap bayar, tetapi ada mekanisme lain lagi Bu di tempat kita. Kita ada verifikasi kembali Bu biasanya Bu. Pernah kita pada beberapa bulan yang lalu UHC kita 99% Bu di tempat kita. Sudah cukup tinggi Bu, karena dasar untuk UHC itu hanya 95% saja Bu sebenarnya. Jadi tanggungan daerah cukup banyak. Setelah kami verifikasi, pada akhirnya ada sampai 13.000. 8.000. Pertama 8.000, habis itu kita tambah lagi Pak. Dua kali kita verifikasinya 2 kali. Pertama 8.000, kemudian yang kedua 5.000-an yang kita nonaktifkan BPJS. Karena orangnya sudah meninggal tadi, sudah pindah. Jadi data terbaru per 1 Oktober di tempat kita Bu, yang dijamin oleh baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, semuanya di tempat kita ini penduduk Tala adalah 95,94%. Artinya dari total penduduk Tala 353 orang, 353.190 orang Bu, yang sudah dijamin BPJS-nya adalah 338.867 orang Bu. Yang belum terdaftar sebanyak 14.323. Mungkin ini bisa yang yang di mandiri itu, yang di luar itu semuanya Bu. Jadi dari total penduduk Tala tadi yang belum tercover BPJS-nya hanya 4,06%. Iya. Jadi seperti itu Bu infonya. Oke, jadi sudah cukup tinggi ya kita mengcover BPJS ini. Oke. Daerah juga Pak. Iya, itulah kepedulian ya dari pemerintah daerah ya. Artinya meskipun pemerintah daerah tetap membayarkan ya, karena ada persyaratan-persyaratan yang tidak bisa dipenuhi ya. Nah itu sudah risiko ya dari pemerintah daerah begitu ya Pak Ami. Artinya juga tidak memberatkan kepada masyarakat kita kan ya. Iya, oke baik. Seperti itu. Tinggal satu ya tadi ya. Ya tinggal satu. BBM udah. Nah ya oke. Oke, mohon izin nih tadi Pak Haryanto ya
Betul. Pak Haryanto, ini mungkin kita sampaikan bahwa untuk penyaluran BLT BBM yang dari pusat, ini KPM yang diberikan kepada Kabupaten Tanah Laut ini sebanyak 12.356 KPM. Nah, dari jumlah KPM sebanyak ini telah bertransaksi sebanyak 11.807 KPM. Jadi anggaran yang sudah digulirkan berarti adalah sebesar 3.542.100 rupiah. Sekitar 90%-an ya Pak ya, dari anggaran yang tersedia. Jadi sisa yang belum disalurkan ini entah tidak ada di tempat, sudah pindah. Ini sebanyak 549 orang dengan dananya 164.700.000 rupiah. Nah, ini terbagi di dalam 11 kecamatan, di mana ini mungkin nanti dia nuntut lagi nih Pak Haryanto kalau nggak disebut kecamatan. Iya, betul. Jadi Pak Haryanto ini dari angka sebesar 12.356 ini tersebar dalam 11 kecamatan, di mana kecamatan Bejuin ini KPM-nya sebesar 747, Bati-Bati 1.272, Batu Ampar 872, Bumi Makmur 824, Jorong 1.184, Kintab 870, Uro 807, Panyipatan 1.665, Palehari 1.614, Takisung 1.815 dan Tambang Ulang 686 KPM. Mungkin nanti Pak Haryanto nih kalau mau lebih jelas pulang ini bisa kita kopikan nanti. Iya. Audiensi ke Dinas Sosial Pak Har. Iya, disediakan kopi gua tuh. Ngopi bareng dengan Lurasmar. Baik, saya sedikit kembali Pak ya ke Dani Kunyit ya Pak ya. Mungkin untuk memperjelas dia Pak ya. Terkait indikator tadi Pak, terkait indikator. Jadi apakah mungkin di pendataan awal di desa itu apakah mengikut sertakan fisik kondisi rumah? Karena biasanya pernah dengar bahwa lantai harus begini, papannya harus begini. Jadi terkait indikator apakah ada pedoman? Mungkin ada pedoman dari Dinas Sosial untuk pendataan awal dari desa ini? Yang di TKS ada. Oke. Silakan Pak yang ini jawab ya. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi terkait dengan kriteria parkir miskin ya. Nah, jadi begini. Jadi pertama itu mereka itu kita sebut sebagai PPKS dulu ya. Jadi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Kalau dulu kita menyebutnya PMKS. Ibu Nulia pasti tahu ya PMKS. Apa Bu? Oke. Apa PMKS Bu? Penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi ada 26 macam penyandang sosial, salah satunya adalah fakir miskin. Nah, jadi terkait fakir miskin ini sebenarnya ada banyak Bu. Sebenarnya ada banyak kriteria ya. Jadi Kemensos itu mengeluarkan terbaru ini ada 9 kriteria. Kalau BPS dia mengeluarkan 14 kriteria. Hanya saja dari 14 kriteria itu yang utama adalah yang disebut fakir miskin itu adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Jadi kalau yang 14 tadi atau 9 tadi itu macam-macam, ada yang rumahnya tidak mempunyai ventilasi. Rumahnya lantai tanah ya. Cuman sebenarnya kita harus melihat lagi indikator yang lain. Walaupun rumahnya kada berventilasi, lantainya kada keramik, sapi 4 ekor di belakang. Kita lihat dari mata pencaharian juga. Jadi ada 14, kalau BPS itu ada 14 kriteria, dari Kemensos itu ada 9 kriteria. Tentu saja nanti kalau petugas kita di lapangan banyak lagi tuh isinya ada formatnya gitu. Ada format bakunya ya? Ada format bakunya, jadi mereka datang melihat wawancara, mereka menconteng. Itu masuk dalam
kategori miskin untuk dimasukkan salah satunya sebagai DTKS. Ya, artinya begini Pak Yamini, secara kecil misalnya Pak ya, indikator pertama itu mungkin adalah penghasilan ya, penghasilan per bulan atau penghasilan per hari dibagi anggota keluarga seperti itu ya. Betul Nah, sekali, itu berkisar antara berapa maksimalnya Pak? Iya. Ya. Nah, kalau ini banyak lagi versinya Ibu. Jadi kalau dari PBB itu mereka di bawah $2 per hari. Kalau dikonversi ke tempat kita kan sekitar 15.000 ya. Yep. Berarti 30.000 per hari. Nah, kalau Dengan anggota keluarga berapa orang? Ya, dengan anggota keluarga maksimalnya ada 5 orang Ibu. Jadi keluarga nggih. Nah, kalau di Permensos itu rasanya sekitar di bawah itu lagi Bu. Oke. Nah, terkait Pak dengan ini ada pertanyaan juga. Nah, selain daripada tadi indikator atau petunjuk teknis dari pusat ya Pak ya secara nasional yang diberikan oleh pemerintah, apakah kita juga, maksudnya kita ya Kabupaten Tanah Laut, membuat petunjuk teknis berbasis kearifan lokal dengan indikator kemiskinan ini Pak? Nah, itu dia. Nah, karena kan kondisi alam kita beda-beda kan ya. Miskin di Jakarta belum tentu miskin tempat kita loh. Iya, betul sekali Bu. Nah, makanya gini Bu, itu terkait kalau kita menyikapinya dengan membuat aplikasi Ibu. Nah, jadi gini, di TKS itu aplikasinya berbasis 6NG namanya Bu, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Jadi aplikasi itu yang untuk memasukkan data ke DTKS. Nah, hanya saja memang ya seperti itu tadi kata yang setelah kita bicarakan tadi, kadang datanya tidak sesuai. Yang disetorkan datanya ke pusat 200, balik 150. Nah, menyikapi hal tersebut sebenarnya Ibu, daerah ini kan kita berpikir mempunyai data real yang benar gitu ya, yang pas gitu. Nah, kemudian kita di Tanah Laut ini dengan sangat didorong sekali oleh Pak Kadis kita ini Bu, kita disarankan membuat aplikasi, bukan aplikasi tandingan Bu ya, bukan tapi penyempurna aplikasi dari 6NG. Ini mungkin ya yang milik kita sendiri ya, yang berbasis kearifan lokal tadi dipertanyakan. Jadi kita ceritanya dulu lah, kita tuh dulu punya namanya Sitajaumas Bu, Sistem Jangkauan Data Kesejahteraan Masyarakat. Tapi kemudian kita lanjutkan lagi menjadi namanya sekarang Situntas, Sistem Informasi Masalah Kesejahteraan Sosial, Situntas. Nah, jadi begini Bu, kalau di TKS itu misalnya kita ada data disabilitas, ada 10 orang misalnya disabilitasnya, tapi sampai 10 orang aja di TKS-nya, data disabilitasnya 10 orang aja. Disabilitasnya jenis apa? Tidak ada di situ membunyikan seperti itu. Nah, kalau di aplikasi terbaru ini kita mengatakan, penyandang disabilitas di Tanah Laut ada 10 orang. Disabilitasnya apa? Ternyata disabilitasnya itu tidak mempunyai kaki 2 orang, tidak mempunyai tangan 2 orang, buta 5 orang misalnya seperti itu. Sehingga dengan aplikasi tersebut pemerintah daerah akan mudah memberikan intervensi Bu. Jadi kalau misalnya dia disabilitas dan dia tidak punya kaki, berarti intervensinya diberikan dia kursi roda. Artinya tidak melulu harus dibayarkan uang cash ya? Ya. Kalau misalnya dia tidak punya tangan, berarti dibuatkan tangan palsu atau diberikan alat bantu yang lain lebih mendukung. Jadi makanya aplikasi ini lebih mendetail. Tunarungu misalnya dengan alat dengar suara gitu ya. Betul sekali. Jadi dilihat lagi kalau dia misalnya orang tua terlantar, dia terlantar karena apa? Karena ditinggalkan oleh keluarganya semua atau ditelantarkan oleh anggota keluarganya. Jadi lebih rinci Bu aplikasi ini. Nah, ini makanya kearifan lokal kita masukkan di situ Bu. Ya karena tadi berbeda Bu, lebih merinci lagi sebenarnya. Oke. Baik, sekarang pertanyaannya kedua Pak nih dari sahabat-sahabat kita juga nih. Bantuan sosial ini yang dirasakan sebagai upaya pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Kebijaksanaannya diarahkan kepada program kegiatan real yang bagaimana begitu Pak? Sebentar lah, nanti Pak Adis lebih. Ya, oke. Nah, jadi bantuan ini sebenarnya pemberdayaan. Kalau sekarang ini Bu, di pusat ini kan ada perubahan nomenklatur Bu. Jadi di pusat itu kalau dulu namanya Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Kalau sekarang penanganan fakir miskinnya itu dihapus Bu. Jadi dirjennya itu dihapus, tinggal pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan sosial Bu ya. Jadi memang pemberdayaan sosial ya. Jadi bantuan sosial yang diberikan itu memang diarahkan kepada
pemberdayaan. Iya, pemberdayaannya. Nah, secara realnya katanya Pak programnya ini seperti apa? Nah, jadi bantuan ini ada kalau di tempat kita tuh yang realnya sama sekali samping yang kalau BPNT kan bantuan pangan non tunai ya atau itu berikan langsung. Ada namanya bantuan produktif Ibu. Itu untuk Kube. Kube itu itu iya betul. Itu diberikan kepada anggotanya itu 5 sampai 10 orang Ibu. Nah, itu kalau dari provinsi dia menyediakan dana per kelompok itu sekitar 15 juta per kube. Nah, kemudian ada juga untuk perorangan itu namanya UEP Ibu, UEP. Jadi usaha ekonomi produktif. UEP. Ya, UEP. Nah, UEP ini berbeda Bu dengan UMKM dari Diskopdak Bu ya. Yap. Kalau UEP ini benar-benar usaha yang memang usahanya kecil Ibu. Dia Bagi kawan-kawan pemula ya? Ya, pemula. Tapi dia sudah mempunyai embrio usaha Ibu. Iya. Oke. Misalnya pengemukan sapi 2 ekor gitu ya? Nah, itu untuk Kube Ibu. Untuk Kube. Tapi seorang aja yang punya Pak. Kalau web ini enggak Bu. Jadi dia benar-benar kalau saya jual keripik. Ya, keripik atau penjual jamu keliling atau sayur. Dan orangnya ini benar-benar orang yang memang ekonominya lemah Ibu, kecil gitu. Kalau UMKM itu kan usahanya besar, bisa jadi orang usahanya kecil tapi orangnya sudah punya. Kalau yang web ini benar-benar serba kecil itu Bu. Usahanya kecil, orangnya kecil. Nah, kemudian juga kita memberi namanya ada program Rutilahu Ibu. Rutilahu itu rumah tidak layak huni atau di tempat kita bisa kita sebut juga bedah rumah. Program ini nyata juga kita berikan ke masyarakat Bu dengan harapan karena kadang-kadang ada orang tidak bisa berusaha secara langsung karena rumahnya segala, ada yang sampai bercerai Bu gara-gara rumahnya lakinya kada kombeki akan dapur Bu jadi ya jadi ada yang jelas ada 3 program itu Bu ditambah dengan program yang lainnya. Nah, lalu Pak, ini tadi ditanyakan presentasinya Pak, presentasi alokasi bantuan sosial ini Pak yang untuk pemberdayaan sosial. Ini di Kabupaten Tanah Laut ini sudah Kube berapa kelompok yang sudah jalan, sudah diberikan bantuan bagaimana Pak? Webnya sendiri dan juga Rutilakunya. Nah, jadi terkait dengan ini sebenarnya sumber dananya ada 2 Bu ya. Jadi ada yang bersumber dana dari selama ini kita dari provinsi Bu. Kita lebih banyak menerima bantuan dari provinsi untuk yang Kube ya, web sama yang Rutilahu juga Bu. Kalau untuk daerah kita kalau Rutilahunya itu adanya di Dinas Perkem LH Bu. Itu melalui program bedah rumah Bu. Di Basnas juga ada ya. Di Basnas juga ada. Kalau secara global mungkin jumlah kelompok bisa disebutkan Pak. Nah, jadi kemarin itu kelompoknya ini sebenarnya banyak Ibu, sekitar 50-an lebih kelompoknya. Cuman kemarin itu kan karena Covid segala macam ya, jadi yang dari provinsi pun dihentikan jadi 2020, 2021. Jadi kita ini sekarang lagi menginventarisasi Bu. Mana saja yang aktif, kita aktifkan kembali, kita bina kembali untuk bisa dijalankan lagi Ibu. Bantuan Kube, web dan juga Rutilaku ini apakah hanya 1 kali periode Pak? Tiap tahun Ibu. Setiap tahun ada gitu, cuman mungkin kelompoknya tidak itu aja gitu ya? Untuk satu kelompok hanya 1 kali ya? Cuman kita sepertinya berharap seperti ini Bu, supaya artinya simultan Bu ya. Jadi kita usahakan sebenarnya orang yang mendapatkan Rutilahu itu kita dapatkan juga program web gitu. Jadi mereka sekaligus, jadi tempat tinggalnya kita bantu, kemudian kita bantu juga dia untuk memulai usaha Ibu. Jadi kita mencoba program formulasi seperti itu dengan harapan orang ini menjadi mampu gitu. Istilahnya seperti itu, kita mencoba formulasi seperti itu Ibu. Iya, baik. Iya, baik, masih di suara pendengar Pak, nih masih penasaran berarti ini Pak Junai ya. Pak Junai lagi Pak katanya. Amun double tapi lain sumber Pak. Nah, itu bagaimana Pak bantuan daerah dan bantuan pusat? Nah, ini artinya tadi ya seperti disampaikan oleh Pak Katis tadi. Ya, dari bantuan pusat dia juga dapat, kemudian dari bantuan daerah dapat. Nah, dalam kondisi nggak bisa ya kalau kalau pusat kedua-duanya nggak bisa, tapi ini 2 Pak, dari daerah dapat, dari pusat dapat. Silakan Pak Eko. Mohon izin. Sebenarnya memang kalau berdasarkan aturan itu bahwa bantuan itu tidak boleh double. Hanya saja seperti yang kita sampaikan tadi, seandainya memang double itu ada yang lebih permanen, maka pilihlah yang lebih permanen. Seperti tadi, seandainya doublenya PKH dengan BLT, DD, maka pilihlah
Di PKH. Yang PKH. Iya, kan iya. Oke, lebih lama ya. Oke. Kemudian sedikit menambahkan tadi pertanyaan dari Mas siapa tadi yang arahnya kan katanya. Memang kita mendatang itu akan lebih menyusun data agar lebih efektif dengan menyusun data sistem informasi kita tadi, sehingga pola pikir kita karena secara aturan bahwa SPM kita itu adalah untuk disabilitas dan lansia, maka nantinya bansos itu akan diarahkan lebih banyak ke disabilitas, lansia, dan kebencanaan. Sementara warga-warga miskin yang masih memiliki kemampuan itulah yang nanti diarahkan untuk pemberdayaan seperti mendapatkan UEP dan KUBE tadi. Oke. Kemudian sedikit menambahkan bahwa untuk Rutilahu itu untuk daerah sebenarnya kewenangannya berada di LH. Kita tidak ada kewenangan untuk itu. Tetapi kita masih bisa melakukan pengusulan dan memfasilitasi untuk kegiatan bedah rumah atau perbaikan untuk rumah tidak layak huni itu baik di provinsi maupun di pusat. Tahun tadi kita kalau tidak salah sudah mendapatkan 4 kayak 4. Berdasarkan data yang kami punya ini selama kurun waktu 4 tahun ini untuk bedah rumah atau perbaikan rumah tidak layak huni itu yang dianggarkan oleh dana pusat itu sudah sebanyak 180 KPM. Jadi ini mulai dari tahun 2018 hingga 2022. Ini yang dari pusat. Kemudian yang dari provinsi ini sebanyak 37 KPM. Kemudian juga meskipun daerah di dinas sosial anggaran daerah tidak ada kewenangan untuk pemugaran rumah tidak huni, tetapi bisa memberikan santunan bagi rumah atau rumah-rumah warga yang kena musibah bencana seperti puting beliung, kebakaran. Nah ini sebenarnya anggarannya tidak di dinas sosial, tapi ini menggunakan anggaran BTT. Tidak salah kita di periode waktu 2022 ini ada 13 kali ya, kalau tidak salah ada 13 kali kejadian yang telah kita realisasikan. Hanya saja ini angkanya tidak begitu besar karena maksimal untuk santunan perbaikan rumah akibat bencana atau musibah ini maksimalnya 15 juta rupiah. 15 juta dari dana BTT ya Pak ya? BTT. Iya. Artinya kita sudah, pemerintah kita sudah melakukan sedemikian rupa agar program-program peningkatan kualitas kesejahteraan ini dapat terpenuhi ya Pak ya, dapat terjangkau begitu ya untuk seluruh masyarakat kita. Hanya saja karena memang adanya namanya sistem ya, sistem, jadi ada human error, ada sistemnya yang error sendiri, ada kesalahan-kesalahan lain begitu. Nah sehingga sering sekali adanya double. Nah ini ada pertanyaan juga Pak. Sebentar Bu Nadi, saya ingin menambahkan seperti kata Pak Kadis tadi. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan bantuan double Bu ya. Double. Jadi pusat dapat, daerah dapat. Nah, itu kita lebih menyarankan memilih program pusat Ibu. Nah, jadi artinya yang dari daerah nggak usah diambil ya Pak? Ya. Tapi ada pertimbangannya Ibu. Kita memberikan pertimbangan. Nah, ini bahkan terbalik sebenarnya Bu. Bantuan dari pusat ini sebenarnya memang kalau diukur dari nilainya lebih kecil daripada dari daerah. Nah, tapi kita bersurat Ibu sudah sampai ke kepala desa. Kalau ada warga yang menerima double itu disarankan untuk menerima dana pusat. Alasannya kenapa? Pertimbangannya karena apa? Jadi yang pusat ini bantuannya itu insya Allah digugur Ibu. Selalu ada gitu kan. Terserah namanya itu mau bantuan sosial tunai, maupun sembako, maupun BPNT, maupun PKH, tapi ada terus Ibu. Iya, artinya biar kecil tapi berkelanjutan. Iya. Kalau BLTDD itu yang desa itu agak banyak mungkin. Agak banyak cuman tapi sekali pakai. Dan yang lebih penting sebenarnya begini Bu. Kalau bantuan pusat itu kalau kita sudah masuk dalam data bantuan pusat itu
kita keluar, Nggak bisa itu masuk. insya Allah kita tidak akan masuk lagi, Bu. Oh ya. Iya, susah, Bu, masuknya lagi karena kita harus bersaing dengan ribuan data yang lain. Iya. Nah, itu Oke. masalahnya. Kalau BLT desa kita keluar, nanti tahun depan kita bisa ikut Mosdes lagi, dimosdeskan lagi nama kita. Ada kemungkinan untuk masuk lagi. Masuk lagi, iya. Kalau Oke, pusat oke. sudah, insya Allah menjamin kalau sudah sekali keluar, Nasional Pak ya. nasional, Bang. Iya. Masuknya ini sangat susah, Ibu. Oke, Jadi kita nah. sarankan lebih memilih untuk yang pusat saja. Iya. Oke, Iya. Oke, masih di suara pendengar Pak Dani tadi Pak. Nah, ini masih penasaran juga nih Pak Dani. Pak Dani tadi Pak Ulun. Jadi kalau tidak terpenuhi salah satu kriteria, berarti kan dapatlah Pak. Oke, usia Pak, rumahnya itu hasil peninggalan orang tua dulu. Nah, kayak apa itu Pak? Iya. Artinya gini aja. Oke. Barangkali gini aja, seandainya memang yang bersangkutan itu ini disabilitas ya. Tidak Pak. Tidak, Pak. Fakir miskin. Iya, indikator Iya, tadi. indikator fakir miskin Pak. Seperti yang disampaikan Pak Kabit tadi kan kita ini sudah mulai menyusun aplikasi, insya Allah tahun depan Pak ya, baru mulai. Seandainya memang nanti orang-orang yang seperti itu tidak bisa masuk ke data DTKS, tentunya kan ini akan masuk ke data kita, yang mungkin nanti akan kita akomodir indikator-indikator lokal, sehingga nanti seandainya mendapat bantuan dia tidak lagi bantuan dari pusat, Oke. tapi dari daerah seperti itu. Oke, baik. Lagi Pak pertanyaan dari Pak Jamal. Pak Jamal kayak Pak Sekretaris nih. Oke, dari Pak Jamal, bagaimana strategi monitoring monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh dinas sosial atau oleh pemerintah daerah terhadap penggunaan dana bansos yang diperoleh masyarakat secara perorangan atau secara per kelompok agar benar-benar digunakan sebagaimana mestinya. Nah, sebab banyak terlihat yang pindah sugih-sugih ada juga mambil. Nah, ini Pak. Oke, khawatirnya pas dapat bansos juga malah lebih konsumtif ditukarakan TV kada menambah kesejahteraan keluarga. Nah Pak, ini bagaimana Pak? Raipon. Iya. Dana pusat. Oke, ini sistem monitoring kita Pak, monitoring evaluasi kita ya untuk penerima. Ya. Jadi begini Bu, jadi penyaluran kalau bansos dari pusat terutama Bu ya, ini kan ada dua cara Bu ya, dua mekanisme Oke. gitu. Jadi memang nama bansosnya itu sebenarnya Bu ya BPNT, bantuan pangan non tunai. Non tunai ini artinya kan tidak cash. Nah, ya. Hanya saja penyalurannya ini dari Kemensos itu mereka memanfaatkan ada dua cara Bu. Satu melalui kantor pos, dan dua melalui himbara himpunan bank milik negara, terutama melalui BRI mereka biasanya. Oke. Nah, yang susah dikontrol itu memang Ibu dari kantor pos, karena mereka membagikan secara tunai. Mereka datang dibagikan tunai. Nah, kalau melalui BRI biasanya mereka kan melalui e-warung. Nah, ini bisa kita kontrol sedikit Ibu, karena mereka belanja itu belanja sembako. Jadi mereka melapor ke e-warung mau beli beras, beli minyak, beli apa lagi yang sembako gitu. Nanti uang itu masuk ke e-warung, ke pemilik warung yang ditunjuk. Kemudian warung yang membelanjakan dan memberikan barang kepada KPM atau keluarga penerima manfaat. Itu bisa dikontrol. Nah, melalui kantor pos ini sebenarnya memang ini kesusahan kita mengontrol Bu, karena mereka dapat cash kan. Hanya saja kita melalui kepanjangan tangan petugas kita di lapangan. Nah, dalam hal kita memanfaatkan namanya ada TKSK Ibu. Jadi tenaga kerja kesejahteraan sosial. Jadi kita mengawal ini dengan salah satunya dengan TKSK ya, yang kepanjangan tangan kita nih di lapangan. Ini sebenarnya pilar sosial kita ada lagi sebenarnya TKSK Bu. Jadi kita cuma bisa memberikan himbauan atau arahan Ibu. Nah, ini kan duit pian ada, tolong diberikan untuk memang sesuai yang ditentukan seperti itu. Hanya saja pada sampai di situ aja sebenarnya Bu manepnya, karena kita sudah di luar kekuasaan kita nih. Tapi kalau lebih mengena sebenarnya melalui warung tadi sebenarnya. Oke, jadi agak susah juga Pak ya, agak susah juga evaluasi kita, apalagi kepada cara perorangan ya. Artinya ketika dapat menggunakan TV, apa yang lebih ke arah kepada konsumtif ya. Apalagi yang cash tadi Bu ya. Iya, yang seperti iya. Dan juga nih perlu diingat juga ya bagi para pendengar, masyarakat kita yang mungkin melihat saat-saat warga kita mengambil bantuan tunai mungkin di pos, mungkin yang tadi disampaikan ada yang pakai perhiasan, emas jadinya. Ya kita harus positive thinking aja bahwa mungkin siapa tahu itu bukan emas bujuran ya kalau. Nah, Imitasi Bu. iya,
ternyata. Artinya seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi, Pak Yamini dan juga Pak Ami ya, pemerintah sudah berusaha sedemikian rupa ya untuk melakukan pendataan ini dengan indikator-indikator, petunjuk pusat, petunjuk teknis daerah juga ada ya, dan juga ada cross check data, ada sanding data dan lain sebagainya begitu ya. Nah seperti itu. Sedikit lagi Ibu. Oke, silakan Pak Kadis. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi, karena mungkin ini yang dimaksud dengan monitoring ini adalah monitoring yang pusat nih sepertinya. Oke. Untuk BPNT tadi sudah disampaikan oleh Pak Yamini bahwa untuk yang kantor pos memang sulit, tetapi yang lewat BRI karena ini lewat e-warung itu jelas, sehingga ini kita menggunakan TKSK. Oke. Untuk yang program PKH, yang program Keluarga Harapan, kita langsung monitoringnya melalui para pendamping. Para pendamping. Pendamping PKH. Jadi kita di Kabupaten Tanah Laut ini sebenarnya memiliki pendamping kemarin 40 pendamping, tapi karena Kabupaten Tanah Laut ya Pak? Karena satu meninggal jadi 39 orang. 39 orang. Iya, mau diganti Pak ada. Pola pendampingan mereka dalam para KPM PKH ini adalah dengan melakukan pertemuan rutin. Oke. Itu di sana disampaikan bagaimana tata cara pengelolaan manajemen uang, bagaimana usaha produktif, bagaimana kesehatan mereka. Nah, jadi sinilah salah satu kontrol atau monitoring dari program PKH ini agar uang yang didapat ini bisa tepat sasaran. Iya, dapat diarahkan kepada hal yang memang untuk meningkatkan kesejahteraan ya Pak ya untuk keluarga. PKH itu kan ibu hamil, kemudian anak sekolah. Lansia. Jangan nanti uang untuk sekolah ini digunakan untuk lagi. Nukar TV, iya mengganali TV. Ada Jepang sudah TV tapi halus Pak. Kan maksud dari pemerintah pusat, ibu hamil itu dapat, ini kan dalam rangka stunting sebenarnya. Iya, betul. Jangan sampai nanti ya stuntingnya apa? Ujar Pak Bupati apa? Bertubuh pendek ya. Jangan sampai seperti itu. Betul. Oke, generasi kita ya. Kita selalu turun dan melakukan pertemuan rutin tiap bulan. Iya. Saya lihat film-filmnya juga ada pendamping PKH ada. Di diskusi ya. Oke. Oh iya. Bikin film itu bukti-bukti pendampingan mereka. Iya. Oke. Iya. Artinya sudah maksimal lah. Satu lagi tadi Pak, ini kerjasama untuk mengawal bansos ini melibatkan pihak-pihak apa saja nih Pak? Maksudnya mungkin di SKPD Pak, SKPD apakah inspektorat atau apa begitu? Sinerginya mungkin ya. Iya, karena memang disinyalir rawan kebocoran, rawan penyimpangan, rawan penggunaan yang tidak tepat begitu Pak. Terima kasih. Mungkin untuk bansos sebelumnya ini yang dimaksud rawan ini mungkin untuk inflasi nih kemungkinan ya. Mungkin ya, iya. Oke. Nanti memang kemarin di Pergub itu kan itu ada klausul untuk pembentukan pengawasan ya. Pengawasan kemarin Pak Darme ada komunikasi ke bidang ekonomi sebenarnya. Bidang ekonomi yang harus membentuk tim pengawasan sebenarnya. Karena kalau kami yang membentuk tim pengawasan, kami ini teknis. Kami teknis kan. Betul. Nah, kalau kita berharap bahwa ada pengawasan dari inspektorat, kemudian dari kepolisian. Ada tim ya, yang terpadu begitu ya Pak ya. Iya. Karena nanti untuk inflasi ini akibat inflasi ini kan penyalurannya ini agak berbeda dengan bansos kami sebelumnya karena melalui virtual akun. Sehingga nanti dari pihak perbankan datang, kami juga harus datang ke sana memverifikasi. Ya ini kalau lancar, kalau tidak ada sedikit mungkin nggak bisa hadir, kita harus buat surat keterangan segala macam, ini harus disaksikan oleh tim pengawas sebenarnya. Tetapi kami hanya teknis sebenarnya di sini. Oke, kita sudah mendapat tanda-tanda nih Pak. Karena penerbangan kita selanjutnya ada karena penerbangan kita harus mendarat ya, ada penerbangan berikutnya yang akan naik gitu. Iya, sebenarnya kita seru sekali, masih ada beberapa misalnya pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan, nanti mungkin kita akan silakan kalau yang belum sempat bertanya di sini. Karena kami sekarang sudah membuat rumah singgah, juga kami sudah membuat ruang pengaduan. Silakan datang ke ruang pengaduan. Silakan datang ke ruang pengaduan ya di Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut ya, tempat kantornya itu ex Rumah Sakit Habib Yasin ya. Terbesar ya. Iya, terbesar. Terbesar nih. Kalau misalnya ada
dulu dapat PKH, sekarang kok enggak, kenapa? Silahkan. PKH, silahkan mengadu. Oke. Permasalahan yang berkaitan dengan bantuan sosial ya, silahkan untuk melakukan pengaduan, untuk melakukan audiensi dengan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut bertempat di kantor Dinas Sosial di X Haji Boyasin ya. Ada ruang khusus pengaduan. Ada ruang khusus pengaduan. Oke. Baik, bagaimanapun juga nih Pak, ini perlu ada statement closing nih dari sampean nih Pak, ya, himbauan yang hal-hal yang harus juga dibawahi untuk masyarakat kita. Silakan Pak, berkaitan dengan bantuan sosial ini. Amin aja lah. Oke, apakah kita bersama-sama untuk mengawal bansos ini yang melibatkan seluruh lini masyarakat begitu, agar kebocoran, kesalahan data dan lain sebagainya dapat terminimalisir ya seperti itu Pak. Silakan Pak. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mungkin memang kami sudah berusaha dengan jajaran kami semaksimal mungkin untuk bisa memberikan bantuan sosial ini tepat sasaran. Namun mungkin meski bagaimanapun tetap sajalah mungkin akan ada keeroran-keeroran, tidak tepatan. Untuk itulah kami mohon kiranya kritik dan saran membangun dari semua pihak agar program-program yang kami laksanakan ini bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat dan kemakmuran bagi warga Tanah Laut pada umumnya. Iya, betul sekali. Oke. Iya, saya tutup aja, Pak. Oke, baik, karena waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung ya. Terima kasih sekali kepada Pak Eko, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Pak Yamini ya. Pak Ami juga ya. Terima kasih atas kebersamaannya di pagi hari ini. Terima kasih juga kepada kawan-kawan para pendengar setia yang sudah berkontribusi. Tercatat ada 13 orang yang sudah berkontribusi ya, dan juga para pendengar kita yang selalu setia di 102,3. Sebenarnya masih ada tapi karena waktu kita kebersamaan kita. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan peran serta masyarakat untuk mengawal bantuan sosial ini bersama-sama sehingga dapat meminimalisir ya kesalahan data, kesalahan penerima dan kebocoran-kebocoran di mana-mana, sehingga juga anggapan masyarakat akan lebih bagus ya terhadap bantuan sosial ini dan juga akan berimbas kepada peningkatan kesejahteraan secara maksimal. Baik, kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati ya. Mohon maaf juga kepada para pendengar yang tidak sempat ya, kita akomodir ya pertanyaannya. Tapi tadi jangan khawatir, kata Pak Eko ditunggu ya di ruang pengaduan di Dinas Sosial. Baik, akhirnya saya Nelly Aryani. Ya, saya Iwan Kari. Bagi Anda yang mungkin reply kembali pembicaraan kita hari ini bisa mengunjungi akun YouTube kita di Radio Tupan FM 102,3 MHz. Baik, dengar tetap bersama kami di 102,3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.